Oke, halo, welcome back to my YouTube channel Nur Ainul Miftahul Huda. Jadi untuk video pembelajaran kali ini mungkin berbeda dengan dua video sebelumnya, di mana dua video sebelumnya kita membahas tentang mata kuliah metode deret waktu. Nah, untuk di video kali ini kita ngebahas mata kuliah aljabar linier elementer di program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, sebenarnya untuk video pembelajaran aljabar linier elementer ini juga sudah pernah diupload setahun atau 2 tahun yang lalu. Namun seiring berjalannya waktu ya sama ya dengan metode deret waktu, jadi perlu adanya pembaruan-pembaruan karena tentunya kami mengadakan evaluasi materi apa yang harus ditambahkan atau materi apa yang kedalamannya harus kita tambahkan lagi atau ada posisi yang harus kita tukar dan segala macamnya, sehingga memerlukan keterbaruan. Jadi di up lagi lah atau di remake lagi video pembelajaran tentang aljabar linier elementer ini. Oke, selanjutnya ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah aljabar linier elementer. Artinya apa? Harapannya setelah yang menonton ini selesai menyelesaikan perkuliahan ini, maka harapannya memenuhi 5 CPMK ini. Yang pertama, mampu menganalisis dan mencari solusi dari SPL dengan menggunakan beberapa metode. Jadi nanti di perkuliahan kita akan belajar beberapa metode ya untuk cari solusinya. Nah, harapannya kalian bisa tuh mengerjakannya, menganalisis dan cari solusinya. Kemudian juga menghitung dan menganalisis matriks, jadi operasi-operasi matriks, determinan, sifat matriks, aritmatika matriks gitu ya. Kemudian yang ketiga, menemukan keterkaitan antara solusi SPL, inverse, dan determinan, jadi menemukan hubungannya. Kemudian yang keempat, menentukan operasi-operasi vektor baik secara geometris maupun secara analitik, serta menganalisis sifat-sifat vektor pada ruang vektor Euclid. Yang terakhir adalah mampu menentukan proyeksi vektor dan mengaplikasikannya. Nah, kalau dilihat dari CPMK ini nanti akan ada 3 sub pembahasan. Ini ada 3 sub pembahasan, artinya apa? Ada 3 kali ujian. Ya, jadi untuk aljabar linier elementer ada 3 kali ujian. Ujian yang pertama membahasnya tentang apa? C1 dan 2, artinya CPMK 1 dan 2. Jadi harapannya setelah mempelajari 8 poin ini 1-8, C1 dan 2 nya terpenuhi. Apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah SPL dan matriks, dan ada 8 poin. Angka ini menandakan pertemuannya, jadi ada berapa pertemuan. Misalkan yang pertama pendahuluan dan pengenalan SPL 1, berarti 1 pertemuan, dan seterusnya. Setelah 8 sub pembahasan ini kita bahas, maka akan ada ujian yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua akan membahas tentang fungsi determinan. Fungsi determinan ada 4 sub pembahasan. Ini untuk memenuhi CPMK 2 dan 3. Kemudian selesai 4 sub pembahasan ini, maka akan ada ujian. Dan yang terakhir adalah C4 dan 5. Untuk memenuhi CPMK 4 dan 5 itu materinya tentang vektor. Ada 7 sub pembahasan. Nah, setelah 7 sub pembahasan ini maka akan ada ujian. Jadi ada 3 kali ujian. Oke ya, itu untuk pengenalan awalnya. Untuk EPS-nya bisa didapatkan di aplikasi Satu Untan ya. Jadi silahkan dilihat secara detail apa aja setiap pertemuan, apa yang diharapkan akan didapatkan oleh mahasiswa, gimana cara belajarnya, tugas dan segala macamnya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Tadi pertemuan pertama kita membahas tentang sistem persamaan linier ya, SPL, yang sebenarnya di SMA pasti sudah pernah didapatkan tentang materi ini. Oke, kita masuk ke ilustrasi saja dulu, mengingat kembali, recall lagi kalau SPL ini belajar apa sih waktu SMA. Jadi misalkan contohnya kayak gini, sebuah perusahaan sepatu X membuat 3 jenis sepatu. Ada sepatu olahraga, ada sepatu kerja, ada sepatu santai.
Setiap jenis sepatu memerlukan 3 tahapan terpisah yang dikerjakan oleh bagian-bagian tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, seperti tabelnya, kalau sepatu olahraga untuk kerja, waktu yang dibutuhkan untuk motong itu 24 menit, untuk ngelemnya 18 menit, menjahitnya 9 menit. Kalau sepatu kerja butuh waktunya seperti yang ada di tabel. Santai juga, sepatu santai waktu-waktunya seperti ada di tabel. Nah, bagian memotong menyediakan 50 jam per hari. Jadi untuk yang bagian memotong ini, bagian memotong itu 50 jam per hari. Bagian mengelem 33 jam per hari. Kemudian bagian menjahit itu adalah 18 jam per hari. Nah, supaya memaksimumkan ketersediaan tenaga kerja, ada berapa banyak setiap jenis sepatu yang harus dihasilkan setiap hari. Nah, itu kira-kira gambaran SPL tuh nanti belajarnya apa sih, yang mana sih SPL. Silahkan diingat-ingat gitu ya. Oke, kita tidak akan membahas ini, nggak akan mencari solusi ini, tapi kita akan mulai masuk ke persamaan linier. Jadi definisi dari persamaan linier itu seperti apa? Nah, untuk di sini dikatakan persamaan linier dalam n variabel. Jadi ada n variabel x1, x2 sampai xn. Itu adalah suatu persamaan yang bisa disajikan dalam bentuk A1 x1, A2 x2 sampai AN xn sama dengan B. Jadi ingat ya, n variabel. Jadi variabelnya ada sebanyak n, bukan sebanyak 3 variabel ya. Lihat ada titik-titiknya di sini. Berarti x1, x2 sampai xn. Nah, ada n variabel. Nah, persamaan linier itu didefinisikan dengan ini tadi, A1 x1 ditambah A2 x2 sampai AN xn sama dengan B. Dengan A1-nya ini, A2, AN, B ini adalah konstanta real. Nah, variabelnya yang mana? Variabel yang tadi x1, x2 sampai xn. Nah, variabel-variabel dalam suatu persamaan linier itu disebut dengan variabel bebas. Ya, jadi ini variabel bebas. Variabel bebas. Nah, persamaan linier itu tidak, ini pertanyaan yang biasanya juga muncul ketika seminar dan skripsi ya. Jadi kalian harus memahami ini. Kapan sih suatu persamaan itu dikatakan linier? Nah, persamaan linier itu tidak melibatkan hasil kali atau akar. Ya, saya merahkan aja. Tidak melibatkan hasil kali atau akar dari suatu variabel. Jadi akar dari variabel ya, bukan akar dari konstanta. Jadi akar dari variabel. Jadi tidak ada hasil kali atau akar dari suatu variabel. Kemudian semua variabel hanya muncul sekali dengan pangkat 1. Nah, ingat, variabel, objeknya adalah variabel. Semua variabel itu munculnya 1 kali dan pangkat 1. Gitu. Dan tidak muncul sebagai variabel bebas dari suatu fungsi trigonometri, logaritma atau eksponensial atau fungsi transenden biasanya ya. Jadi ingat, kalau secara di sini dikatakan berarti ada 3 syaratnya suatu persamaan dikatakan persamaan linier. Yang pertama apa? Tidak melibatkan hasil kali atau akar. Yang kedua itu variabelnya hanya muncul sekali dengan pangkat 1 dan tidak muncul lagi. Yang ketiga adalah bukan suatu bentuk dari fungsi trigonometri, logaritma, dan AE atau eksponensial. Itu. Nah, itu untuk yang persamaan linier. Jadi ini diingat-ingat ya, karena ini akan dipakai terus sampai kalian lulus. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh. Ada 7 contoh untuk ini menentukan apakah dia persamaan linier atau tidak, gitu ya. Jadi
silahkan dicoba. Misalkan nomor 1 itu linear atau enggak. Nomor 1 masih gampang ya, linear. Kenapa linear? Berarti memenuhi 3 syarat tersebut. Apa aja? Jadi harus, untuk membuktikan dia linear harus ditentukan ada 3. Tadi yang pertama syaratnya apa? Bukan merupakan hasil kali variabel atau akar dari variabel, nggak ada. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua misalnya tadi berpangkat 1, berderajat 1, berarti memenuhi. Yang ketiga apa? Yang ketiga bukan fungsi trigonometri, bukan fungsi logaritma, atau bukan fungsi eksponensial. Nah, karena memenuhi 3 syarat tersebut, maka dia adalah persamaan linear. Gitu. Nah, nomor 2 gimana? Silahkan dilihat nomor 2, nomor 3 sampai nomor 7. Itu seperti apa ininya, bentuknya, apakah dia persamaan linear atau tidak. Kalau paling sederhana ngelihatnya syarat ketiga tadi udah pasti yang nomor 5 bukan ya. Kenapa? Karena ada fungsi logaritmanya di situ. Padahal tidak ada, syarat persamaan linear itu bukan bentuk dari suatu fungsi logaritma, eksponensial ataupun trigonometri. Oke, itu contoh-contohnya. Nah, silahkan kalian pelajari, kalian identifikasi tadi mana yang linear, mana yang tidak, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada persamaan, maka identiknya pasti akan ada solusinya, gitu. Jadi kalau ada persamaan, maka nanti ujung-ujungnya pasti kita diminta untuk mencari solusinya. Solusi persamaannya seperti apa? Nah, ini tadi balik lagi ke persamaan umum linear ya. Jadi ada A1X1 ditambah A2X2 sampai ANXN sama dengan B. Ini adalah suatu urutan dari N bilangan S1, S2 sampai Sn, sedemikian sehingga persamaan tersebut akan terpenuhi kalau kita menggantikan X1 sama dengan S1, X2 sama dengan S2, sampai Xn sama dengan Sn. Nah, silahkan coba dipahami, diserap dulu kata-katanya, kalimatnya maksudnya seperti apa. Ya, jadi silahkan dibaca baik-baik kalimatnya, kemudian dipahami maksudnya apa sih yang dinamakan solusi itu seperti apa. Oke ya, sudah dibaca lagi. Oke, saya anggap sudah aja ya. Saya anggap sudah, maka kita pahami maksudnya bersama-sama. Jadi persamaan tersebut akan terpenuhi kalau kita menggantikan X1 sama S1, X2 sama S2, Xn sama Sn. Artinya apa? Ini kita gantikan jadi S1, ini S2, ini Sn, gitu ya. Jadi persamaan ini akan terpenuhi, A1 sampai ini sama dengan B, ini akan terpenuhi kalau misalnya X1 kita ganti S1, X2 kita ganti S2, sampai Xn kita ganti Sn. Nah, kumpulan semua solusi dari persamaan tersebut namanya adalah himpunan solusi. Gitu ya. Jadi yang namanya solusinya maka dia harus memenuhi persamaannya. Kalau solusi, kalau misalnya tidak sama hasilnya, tidak memenuhi persamaannya, maka bukan solusinya. Contoh yang pertama, tentukan himpunan solusi untuk yang pertama adalah 4x min 2y sama dengan 1. Ingat ya, ini kita baru persamaan linear, belum ke sistem persamaan linear. Nah, nomor 1 ini persamaannya adalah 4x min 2y itu sama dengan 1. Maka berapa solusinya? Gimana caranya? Jadi untuk mencari solusinya, kita tetapkan aja nilai sebarang untuk x dan menyelesaikan sehingga nanti kita cari bentuk si y-nya gimana. Jadi kita tetapkan aja si x. Dan boleh juga sebaliknya, kita tetapkan si y, nanti kita cari x-nya gimana. Misalkan di sini kita ambil x-nya sama dengan t.
Maka kalau X-nya sama dengan T artinya apa? 4T dikurang 2Y sama dengan 1. Berarti Y, kita mau mencari Y-nya berapa? Berarti min 2Y sama dengan 1 min 4T. Atau 2Y sama dengan min 1 plus min 1 plus 4T. Y sama dengan min setengah plus 2T. Nah, maka solusinya ini. Solusinya apa? Solusinya adalah, biasanya kalau himpunan solusi berarti di kurung kurawal gini ya. X, Y-nya adalah T, min setengah ditambah 2T. Ini adalah himpunan solusinya. Nah, rumus-rumus yang menyatakan himpunan solusi dalam bentuk nilai sebarang T, itulah yang disebut namanya adalah parameter. Oke, jadi harus paham apa artinya parameter, itu definisinya adalah apa. Nah, kemudian itu tadi kita mendapatkan bentuk umumnya gitu ya. Jadi misalkan aja X-nya sama dengan T, terserah T-nya berapa, sebarang nilai. Nah, sekarang kalau kita mau ambil misalkan T-nya sama dengan 3. Untuk T sama dengan 3, maka nanti solusinya berarti X-nya sama dengan 3, Y-nya berapa? Y-nya berarti min setengah ditambah 2 kali 3. Berarti min setengah ditambah 6. Berarti min setengah ditambah 6, 11/2. Berarti kalau X-nya 3, Y-nya adalah 11/2. Nah, seperti itu. Sementara kalau misalnya kita ambil, ini kan untuk T sama dengan 3. Saya pindah ke sini ya. Kalau untuk T sama dengan min setengah misalnya. T sama dengan min setengah, maka X-nya berarti min setengah, Y-nya itu berarti min setengah ditambah 2 kali min setengah. Maka ini dapatnya min setengah dikurang dengan min 1 gitu ya. Maka Y-nya adalah min 3/2. Jadi X-nya min setengah, Y-nya min 3/2. Jadi solusinya berbeda-beda, tergantung kita mendefinisikan T-nya berapa. Gitu. Nah, ini untuk misalkan kita tetapkan X, kemudian kita mau cari Y. Kan kita tetapkan X-nya sama dengan T, kemudian kita mau cari Y-nya gimana. Nah, sekarang kalau pendekatan keduanya gimana? Berarti untuk kita tetapkan Y-nya sama dengan T. Oke, saya ubah. Kita pindah ke sini ya. Y-nya sama dengan T. Kalau Y sama dengan T, nanti X-nya gimana? Nah, berarti 4X min 2T sama dengan 1. Berarti 4X sama dengan 1 plus 2T. Berarti X sama dengan 1/4. Oke, sorry, salah tekan. 1/4 ditambah 1/2T. Maka solusinya nanti adalah 1/4 ditambah 1/2T, T. Tuh. 1/4 ditambah 1/2T, T. Nah, sekarang sama nggak? Misalnya kalau kita ambil T-nya sama dengan 3. Apakah hasilnya sama? Kalau T-nya sama dengan 3, berarti Y-nya sama dengan 3. X-nya nanti berapa tuh X-nya? Kita cari lagi ya. Misalkan kita ambil T-nya sama dengan 3. Oh, nggak bisa ya. Kalau T sama dengan 3, berarti Y-nya sama dengan 3. Kita ambil misalkan T-nya sama dengan 11/2. Kan Y-nya yang sama dengan T. Di sini ya, T sama dengan 11/2. Berarti kan Y-nya sama dengan 11/2. Kita cek, benar nggak X-nya sama dengan 3. Maka X-nya berarti sama dengan 1/4 ditambah setengah dikali
11/2, maka dapatnya 1/4 ditambah 11/4, hasilnya adalah 3. Jadi sama aja sebenarnya, tergantung kita mau menetapkan, kita tetapkan X mencari Y atau kita tetapkan Y mencari X ya. Nah silahkan coba nomor 2 gimana caranya. X1 min 4 X2 ditambah 7X3 sama dengan 5. Nah, coba silahkan teman-teman coba di rumah ya. Oke, nah tadi kita baru masuk ke persamaan linear. Sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear. Jadi ada tambahan kata sistem. Nah, di sini kalau kita lihat sejumlah himpunan berhingga dari persamaan-persamaan linear dalam variabel x1 sampai xn itu adalah solusi dari tiap-tiap persamaan dalam sistem tersebut. Nah, silahkan dipahami ya setiap katanya. Kita langsung ke contoh. Contoh misalkan diberikan SPL sebagai berikut. SPL-nya adalah yang pertama 4x1 min x2 ditambah 3x3 sama dengan min 1. Yang kedua adalah 3x1 ditambah x2 ditambah 9x3 sama dengan min 4. Nah, ini ternyata kalau kita cari solusinya, maka kita dapat x1-nya itu 1, x2-nya 2, x3-nya 1. Nah, gimana cara mencari solusinya? Nah, coba silahkan, ini kan sudah pernah dipelajari ini di SMA, silahkan diingat-ingat lagi gimana cara mencari solusinya dan benar nggak solusinya seperti itu. Jadi kalau yang saya tulis di sini solusinya x1-nya 1, x2-nya 2, x3-nya min 1. Kenapa ini dikatakan solusi? Karena memenuhi dua persamaan tersebut atau memenuhi sistem persamaan linear tersebut. Yang dikatakan memenuhi apa? Kalau kita substitusikan nilainya, misalnya ini kita ganti 1, ini kita ganti 2, ini kita ganti min 1, maka dia memenuhi. Benar nggak hasilnya sama dengan min 1? Gitu ya. Coba kita lihat, benar nggak? 4 kali 1 berarti 4, dikurang 2 berarti 2, ditambah minus 3 berarti min 1. Benar. Dan harus memenuhi persamaan kedua juga. Jadi nggak boleh hanya satu persamaan saja yang memenuhi, harus dua-duanya. Berarti 3 ditambah 25, 5 dikurang 9 min 4. Nah, berarti memenuhi. Karena dia memenuhi, makanya dia dikatakan sebagai solusi dari SPL. Sedangkan kalau kita punya misalnya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 8, dan X3 sama dengan 1, itu bukan suatu solusi dari SPL tersebut. Kenapa bukan solusi? Ya karena tidak memenuhi persamaan tersebut tadi, gitu ya. Nah, apakah, pertanyaan berikutnya, apakah semua SPL pasti punya solusi? Nah, jawabannya nanti ada di contoh ini. Silahkan kalian coba. Nomor 1 gimana, ada solusi atau enggak? Nomor 2 gimana misalkan. Kalau nomor 2 gampang nih, kita lihat aja persamaannya. Yang pertama x tambah y sama dengan 4, kemudian 2x tambah 2y sama dengan 6. Nah, coba kita kalikan persamaan kedua ini dengan setengah, maka kita dapat x tambah y sama dengan 3 gitu ya. Jadi kita dapat persamaan ini. Nah, gimana caranya tuh? Maka jelas kelihatan bahwa tidak ada solusinya, karena dua persamaan tersebut saling bertolak belakang. Yang satu bilang kalau x tambah y itu 4, yang satu bilang x tambah y itu 3. Padahal dia suatu sistem, harus memenuhi kedua-duanya, gitu ya. Nah, sehingga berangkat dari contoh ini, ternyata kalau kita lihat SPL itu punya beberapa kriteria. Ada 2 kriteria. Yang pertama itu dia tidak punya solusi. Kalau tidak punya solusi namanya tidak konsisten. Yang kedua dia punya solusi. Nah, yang kedua ini punya solusi ini juga dibagi lagi. Ada yang katanya tepat satu solusi, yang kedua adanya tak hingga banyaknya solusi. Nah, kita lihat berarti kalau secara bisa kita simpulkan ada 3 solusi gitu ya. Ada 3 jenis. Tidak punya solusi, memiliki tepat satu solusi, dan tak hingga banyaknya solusi.
Gimana kita melihatnya? Secara geometri bisa kita lihat ya, secara grafiknya bisa kita lihat. Misalkan kita bermain di dimensi 2. Kita diberikan SPL A1X1 tambah B1X2 sama dengan C1, kemudian A2X1 ditambah B2X2 sama dengan C2. Dengan A1, B1, C1, A2, B2, C2 itu adalah bilangan real yang diketahui. Nah, kalau kita lihat, kita gambarkan di grafik. Jadi kalau kita gambarkan di grafik, maka akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia tepat satu solusi. Kapan dikatakan tepat satu solusi? Ketika dua garisnya berpotongan, gitu ya. Maka solusinya yang mana? Solusinya titik potongnya ini. Kemudian kapan dia tak hingga banyaknya solusi? Berarti ketika dua garis ini saling berhimpitan. Kemudian yang ketiga, kapan dia tidak punya solusi? Ketika dua garis itu saling sejajar gitu. Jadi nggak ada solusinya. Kalau ini solusinya adalah setiap titik ini. Makanya dikatakan tak hingga banyaknya solusi. Itu. Sehingga kalau bisa kita simpulkan dari sini, setiap kita punya persamaan, minimal kalian bisa menggambarkan persamaan ini ke dalam bentuk grafik ya. Jadi harus bisa digambarkan supaya kelihatan ada solusi atau tidak. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke bentuk matriks. Jadi mulai masuk ke matriksnya. Jadi kalau ada SPL, ingat kalau SPL itu terdiri dari lebih dari satu persamaan linier. Jadi ada M persamaan linier dengan N faktor yang tidak diketahui. N-nya ini berarti variabelnya ada N, tapi persamaannya ada sebanyak M. Gitu. Nah, perhatikan bahwa dua matriks dikatakan setara jika dan hanya jika entry yang bersesuaian juga setara. Sehingga dari persamaan SPL ini kita bisa bentuk ke dalam bentuk matriks. Jadi kita buat dalam bentuk matriks. Lihat dari yang sistem persamaan ini, jadi matriks bentuknya seperti ini. Secara gampangnya kita bilang ya udah kasih kurung siku aja, jadilah matriks secara gampangnya, tapi tidak segampang itu. Kemudian perkalian matriks. Jadi matriks pada ruas kiri dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Gimana caranya? Ya karena kalau kita kalikan ini perkalian matriks, ingat lagi ya, akan membentuk persamaan yang di atasnya. Sehingga nanti kita bisa misalkan ini sebagai matriks A, ini sebagai matriks X, ini sebagai si B-nya. Gitu. Nah, matriks A ini dinamakan matriks koefisien. Gitu ya. Contohnya misalkan kita punya matriks yang diperbesar. Misalkan kita punya persamaan matriks berikut. Nah, misalkan kita punya 3 persamaan linier dalam suatu sistem. Jadi ini satu kesatuan ya. X1 tambah X2 tambah 2X3 sama dengan 9. Kemudian 2X1 tambah 4X2 min 3X3 sama dengan 1. Dan 3X1 ditambah 6X2 dikurang 5X3 sama dengan 0. Nah, gimana caranya kita membuat matriks yang diperbesar? Oke. Ini adalah nantinya digunakan untuk mencari solusinya sebenarnya. Jadi kalau dari SPL kita cari solusinya bisa menggunakan, salah satu caranya adalah menggunakan matriks. Nah, untuk mencari solusi tersebut, maka yang pertama kita lakukan harus membuat matriks yang diperbesar. Nah, apa matriks yang diperbesar? Nah, kalau kita lihat di sini sebelum kita menjawab soal tadi, matriks yang diperbesar dari sistem tersebut diperoleh dengan menggabungkan B ke A sebagai kolom terakhir. Jadi ya. Nah, kalau kita ingat tadi, kita lihat lagi tadi matriks ini, maka kita dapat AX sama dengan B. Gitu ya. Kita operasikan yang awalnya sistemnya seperti ini, kemudian kita ubah bentuknya menjadi bentuk matriks seperti ini. Kemudian kita ubah lagi menjadi bentuk AX sama dengan B.
Nah, matriks yang diperbesar itu adalah menggabungkan matriks A dengan B tadi. Jadi digabungkan. Jadi hanya dapat satu matriks aja. Nah, itu yang namanya matriks diperbesar. Nah, kita lihat contoh yang tadi. Nah, di sini diminta untuk membuat matriks yang diperbesar. Nah, kalau caranya berarti ada kita ambil aja koefisien dari si persamaan tadi. Berarti yang pertama ini koefisiennya 1, kemudian 1, ini 2, kemudian yang persamaan kedua itu 2, 4, 2, 4, minus 3, kemudian 3, 6, minus 5. Ini untuk yang A. Nah, tadi menggabungkan si B-nya. B-nya mana? B-nya yang ini. Maka kita tambah aja satu kolom di sini, yaitu 9, 1, 0. Nah, jadi inilah matriks yang diperbesar dari sistem persamaan yang ada di contoh tersebut. Gitu. Nah, gunanya tadi seperti yang sudah saya katakan, gunanya nanti apa? Gunanya adalah untuk mencari si solusinya. Nah, untuk mencari solusi itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk pertemuan ini kita hanya bahas pendahuluan dan pengenalan SPL aja. Seperti yang tadi sudah kita bahas ini ya, sudah saya jelaskan. Nah, silahkan kalian pelajari lagi, dipahami lagi, diulangi lagi, pahami setiap kata per katanya. Kemudian perbanyak latihan soal supaya terbiasa dan supaya waktu yang kalian butuhkan untuk mengerjakan satu soal itu lebih gak berlama-lama gitu. Kenapa? Karena nanti pasti semakin lama pertemuan ini, jadi pertemuan kedua ketiga nanti matriksnya juga tidak berukuran 2x2, pasti lebih dari 2x2 dan membutuhkan ketelitian. Jadi sangat membutuhkan ketelitian, walaupun sebenarnya kita cuma mengalihkan, mengurangkan, menambahkan gitu istilahnya, menambahkan angka-angka, operasinya di situ-situ aja, tapi akan menjadi masalah kalau kalian tidak terbiasa untuk mengerjakannya. Jadi silahkan setelah menonton ini silahkan boleh mencari-cari soal-soal mana yang bisa kalian jadikan sebagai bahan latihan. Oke ya, karena kuncinya sebenarnya ada di latihan. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar dan selamat mencoba. Thank you for watching.